Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Sangayu Putu Rahayu, SH.MH, selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Investasi. Saya Ihya Ulumuddin, NIM 0811520065, akan memaparkan artikel saya yang berjudul Menata dan Menatap Forex Direct Investment di masa pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 telah menggemparkan hampir seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pada tanggal 4 Oktober 2021, kasus aktif positif mencapai 31.054 jiwa dan telah memakan korban jiwa sebanyak 142.261 jiwa. Beragam upaya sudah dilakukan atau diupayakan oleh pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19, yang mana pemerintah pada sektor kesehatan berupaya untuk menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, melakukan vaksinasi secara masif, membentuk satuan tugas COVID yang menangani pasien COVID, dan mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan pada setiap instansi. Yang selanjutnya pada sektor ekonomi juga melakukan berbagai macam kebijakan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi dampak sosial ekonomi akibat pandemi COVID-19. Di antaranya realokasi anggaran pendapatan dan belanja negara yang diarahkan sepenuhnya untuk keperluan pandemi. Termasuk upaya lainnya adalah ajakan Kemenko Perekonomian dalam mengajak pelaku dunia usaha untuk meningkatkan investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Di dalam 10 tahun terakhir, kinerja FDI milik Indonesia mengalami peningkatan. Namun hal tersebut masih tertinggal dibandingkan dengan capaian negara tetangga seperti Filipina, Malaysia, Vietnam, dan Kamboja. Beberapa hambatan yang membuat Indonesia menjadi tertinggal dengan negara tetangga adalah beberapa faktor berupa investasi yang masih dihadapi oleh investor, seperti regulasi yang terkadang rumit, masalah sumber daya manusia, atau ketenaga kerjaan dan permasalahan lahan. Perkembangan FDI di Indonesia sebelum pandemi COVID-19 selama 10 tahun terakhir, nilai FDI di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup baik, di mana sejak periode tahun 2010 hingga tahun 2019 nilai FDI cenderung mengalami peningkatan, kecuali pada tahun 2018, yakni mengalami penurunan sebesar 10% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2020, kinerja FDI mengalami cukup tekanan yang besar. Hal tersebut disebabkan oleh pandemi COVID yang menyebar hampir ke seluruh dunia. Regulasi-regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia maupun internasional membuat beberapa sektor tidak dapat berkembang dengan baik. Hal tersebut disebabkan karena anggaran yang semulanya digunakan untuk berbagai sektor dialihkan untuk kepentingan kesehatan dan mengurangi penyebaran wabah COVID-19. Berdasarkan laporan Badan Koordinasi Penanaman Modal, realisasi investasi pada periode triwulan 4 tahun 2020, FDI atau penanaman modal asing berkontribusi sebesar 111,1 triliun rupiah atau sebesar 51,7%. Yang selanjutnya, undang-undang yang mengatur FDI. Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, di mana menurut Pasal 5 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal mengisyaratkan bahwa FDI wajib dilakukan dalam bentuk pembuatan perseroan terbatas atau PT. Sedangkan terkait modal juga dibahas pada Pasal 10 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Dalam beradaptasi mengikuti perkembangan teknologi, pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang
pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik melalui online single submission, di mana online single submission bertujuan untuk memberikan cukup kemudahan dalam prosedur perizinan kepada pemerintah maupun investor. Yang selanjutnya terkait hambatan FDI selama pandemi COVID-19, yang mana menurut BKPM terdapat 5 kendala utama yang dihadapi oleh para investor dalam berinvestasi di Indonesia. Yang pertama, regulasi atau prosedur perizinan yang berbelit, akuisisi lahan yang sulit dilakukan, infrastruktur publik yang belum merata, pajak dan insentif non-fiskal lain yang tidak mendukung investasi. Dan yang kelima, sumber daya manusia atau tenaga kerja yang kurang memadai. Yang selanjutnya, menata FDI untuk masa yang akan datang. Melihat dampak yang berkelanjutan, FDI memiliki pengaruh yang cukup banyak bagi Indonesia, di mana pengaruh FDI terhadap pajak di Indonesia, pemerintah melakukan optimalisasi kembali terhadap fungsi penerimaan pajak. Salah satunya dengan menempuh cara intensifikasi, yaitu peningkatan intensitas pungutan pada sebuah subjek dan objek pajak yang potensial, namun belum terlaksana atau terjaring pembayaran pajaknya. Upaya yang dapat dilakukan untuk melaksanakan intensifikasi adalah yang pertama, penyempurnaan administrasi pada sektor perpajakan. Yang kedua, meningkatkan kualitas mutu pegawai dan pelayanan fasilitas publik. Dan yang ketiga, penyempurnaan undang-undang perpajakan yang sudah ada. BKPM selaku badan yang paling bertanggung jawab mengenai penanaman modal di Indonesia sudah menyiapkan beberapa strategi untuk menjaga investasi di tengah-tengah masa pandemi COVID. Setidaknya terdapat 4 buah strategi yang telah dirancangkan BKPM dalam mengembangkan FDI di Indonesia. Yang pertama, menyediakan pelayanan maupun fasilitas bagi perusahaan existing yang sudah beroperasi, menyediakan pelayanan fasilitas potensi bagi perusahaan existing yang belum tereksekusi, mencanangkan program kerja berupa investasi penanaman modal baru untuk menarik investor baru, memberikan insentif kepada perusahaan existing yang akan melakukan ekspansi. Akibat dari pandemi COVID-19 yang belum kunjung usai, tantangan di masa selanjutnya menjadi kian berat. Menurut World Investment Report 2020, FDI setelah masa pandemi COVID akan diprediksi mengalami penurunan sampai dengan 40%. Hal tersebut disebabkan karena kebijakan penerapan lockdown yang diterapkan oleh berbagai negara mempengaruhi sisi penawaran dan permintaan serta secara langsung berdampak negatif terhadap proyeksi pembangunan. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.